Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 19005058 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Pelaksanaan Ice Breaking oleh Widya Iswara dalam Diklat Kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Baiklah, selanjutnya masuk bab pertama, itu di sana ada latar belakang. Itu latar belakangnya pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Sejalan dengan itu menyatakan pendidikan dan pelatihan sebagai satu kesatuan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek keterampilan, kemampuan intelektual dan kepribadian manusia untuk menuju masyarakat maju, kreatif, dan mandiri. Diklat kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Perka LAN nomor 25 tahun 2015 pasal 1 ayat 5. Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Jadi, diklat kepemimpinan merupakan diklat kompetensi kepemimpinan agar terbangunnya pemimpin perubahan pejabat struktural di mana akan melakukan dan melaksanakan tugas guna kepemimpinan di instansinya. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Permasalahan yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi antara lain. Yang pertama ada sarana dan prasarana mendukung. Yang kedua kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta. Yang ketiga adanya umpan balik yang baik antar peserta diklat dengan Widya Iswara dalam pembelajaran. Yang terakhir yang keempat itu ada pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam pembelajaran. Selanjutnya itu rumusan masalah. Penulis membatasi pada pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Pelaksanaan ice breaking diikuti dengan partisipasi yang tinggi. Kemudian dapat membentuk suasana pembelajaran yang nyaman. Dengan demikian dapat membuat peserta diklat aktif dan kegiatan diklat seperti bertanya dan menjawab selama kegiatan diklat berlangsung. Pelaksanaan ice breaking dalam diklat kepemimpinan ini melihat aspek perhatian, relevansi, keyakinan, dan kepuasan peserta dalam kegiatan diklat kepemimpinan agar berjalan dengan baik. Selanjutnya itu D, batasan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Selanjutnya itu E, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu pelaksanaan ice breaking dilihat dari perhatian peserta pada kegiatan diklat kepemimpinan. Yang kedua itu pelaksanaan ice breaking dilihat dari relevansi ice breaking dengan isi materi pembelajaran yang akan diberikan pada kegiatan diklat kepemimpinan. Yang ketiga itu pelaksanaan ice breaking dilihat dari keyakinan peserta pada proses kegiatan diklat kepemimpinan. Yang keempat itu
pelaksanaan icebreaking. Dilihat dari kepuasan peserta terlihat terhadap materi diklat kepemimpinan. Selanjutnya yaitu F, manfaat penelitian. Yang pertama itu secara teoritis dapat menambah kekhasanah ilmu, pengetahuan, dan pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah, khususnya pada kegiatan diklat kepemimpinan. Yang kedua itu secara praktis. Yang pertama ada bagi lembaga agar terus memberikan pelaksanaan icebreaking yang menarik, khususnya pada kegiatan diklat kepemimpinan, dalam rangka meningkatkan mutu warga diklat. Yang B-nya bagi Widya Iswara agar dapat mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran, khususnya dalam pemberian icebreaking kepada peserta diklat. Yang C-nya sebagai referensi bagi penelitian lain untuk menelaah lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan diklat kepemimpinan. Selanjutnya yaitu G, definisi operasional. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa definisi yang konkret dan spesifik terhadap semua objek yang diteliti. Selanjutnya itu yang ada 3. Yang pertama, icebreaking. Itu merupakan pemecahan suasana kaku menjadi cair. Bahwa icebreaking adalah permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok. Sedangkan menurut Surharjuno 2010 menyatakan icebreaking adalah peralihan situasi dari yang membosankan, membuat mengantuk, menjenuhkan, dan tegang menjadi rileks, bersemangat, tidak membuat mengantuk, serta ada perhatian dan ada rasa senang untuk mendengar atau melihat orang berbicara di depan kelas atau ruangan pertemuan. Yang kedua itu ada Widya Iswara, ada pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang berwenang, bertugas dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, melatih PNS, serta melakukan evaluasi dan pengembangan di lembaga diklat pemerintah. Widya Iswara merupakan salah satu pilar SDM kediklatan yang mempunyai peran penting dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur. Yang terakhir itu diklat kepemimpinan. Diklat kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi pemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam bidang atau jenjang jabatan struktur tertentu. Selanjutnya masuk bab 2. Yang pertama ada kajian teori. Itu di sana ada pendidikan dan pelatihan sebagai bagian PLS. Yang kedua ada pengertian pendidikan dan pelatihan di kepemimpinan. Yang selanjutnya itu ada B, penelitian relevan. Itu penelitian yang relevan merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya itu C, kerangka konseptual. Yang selanjutnya itu C, kerangka konseptual. Itu kajian teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan dalam bentuk kerangka konseptual bahwa pelaksanaan icebreaking oleh Widya Iswara dalam diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Selanjutnya yaitu bab 3. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah yang dipakai deskriptif
kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, fakta, peristiwa, atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Menurut Ari Kunto, menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya. Maksudnya yaitu penelitian deskriptif ini menggunakan masalah-masalah dan lebih memusatkan perhatian dari masalah yang aktual sesuai dengan yang terdapat dalam penelitian. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Yaitu sejumlah atau sekelompok individu yang mempunyai sifat yang sama dan mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Menurut Sugiono, mengatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek untuk atau yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan seseorang maupun sekelompok orang yang paling sedikit memiliki karakter yang sama serta urusan yang sama. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah 38 peserta diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi tahun 2021. Yang kedua itu ada sampel. Itu teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan sensus dengan pengambilan sampel secara keseluruhan. Maka jumlah sampel penelitian berjumlah 38 orang. Berdasarkan pendapat Sugiono, bahwa cara demikian dilakukan bila anggota populasi di bawah 100 orang yang ada di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Selanjutnya itu C, instrumen dan pengembangannya. Yang pertama, yaitu ada penyusunan instrumen. Instrumen dalam penelitian ini disusun dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan untuk variabel perhatian, relevansi, keyakinan, dan kepuasan. Yang kedua itu ada uji coba instrumen. Uji coba instrumen ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman responden terhadap instrumen yang telah dibuat. Yang ketiga itu uji validitas. Validitas adalah ketepatan dalam mengukur yang dimiliki oleh item atau butir pernyataan. Menurut Ari Kunto, bahwa validitas ialah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditan atau keasalihan suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai kevaliditan tinggi. Yang keempat itu ada uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten. Menurut Ari Kunto, bahwa reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian yaitu suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Selanjutnya itu pengumpulan data. Yang pertama itu teknik pengumpulan data. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini disebut juga teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini untuk penelitian merupakan metode angket yang mengumpulkan skala Likert. Bungin mengatakan bahwa angket adalah seperangkat atau daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis, lalu dikirim untuk mendapat diisi
untuk dapat diisi oleh responden. Setelah responden mengisi angket, akan dikembalikan lagi kepada peneliti. Yang kedua itu ada alat pengumpulan data. Agar bisa mendapatkan data dalam penelitian digunakan suatu teknik pengumpulan data, yaitu angket. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa angket merupakan bentuk pernyataan-pernyataan tertulis yang dipakai dalam memperoleh informasi melalui orang lain, yang bisa jadi menjadi sampel, dalam artian laporan mengenai sesuatu yang diketahui. Oleh karena itu, alat mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner. Selanjutnya itu teknik analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari keseluruhan responden atau sumber data lain terkumpul. Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka jenis penelitian ini termasuk dalam deskriptif kuantitatif. Dan teknik yang dipakai yaitu statistik deskriptif. Melalui perhitungan presentasi, itu P sama dengan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Keterangannya, P yaitu jumlah presentasi yang akan dicari. F merupakan jawaban dari frekuensi jawaban dari masing-masing pernyataan atau pertanyaan. N merupakan jumlah sampel. Selanjutnya kita masuk bab 4. Itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam Diklat Kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama itu perhatian, yang kedua relevansi, yang ketiga keyakinan, yang keempat kepuasan. Yang pertama itu pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam Diklat Kepemimpinan pada aspek perhatian. Pelaksanaan ice breaking pada aspek perhatian ini dengan penyebaran angket kepada 38 orang sampel diungkap melalui indikator pemberian penghargaan dan hukuman dengan 2 item pernyataan, menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan 3 item pernyataan, memperhatikan dengan 5 item pernyataan, memberikan petunjuk-petunjuk praktis dengan 2 item pernyataan. Yang kedua itu aspek relevansi. Aspek relevansi ini dengan penyebaran angket kepada 38 orang sampel diungkap melalui indikator kesesuaian dengan 2 item pernyataan. Yang ketiga itu ada aspek keyakinan. Aspek keyakinan dengan penyebaran angket kepada 38 orang sampel diungkap melalui indikator optimis dengan 4 item pernyataan, bertanggung jawab dengan 2 item pernyataan, dan sesuai dengan kebenaran 4 item pernyataan. Yang keempat itu ada aspek kepuasan. Aspek kepuasan dengan penyebaran angket kepada 38 orang sampel diungkap melalui indikator ketepatan dengan 3 item pernyataan, ramah 5 item pernyataan, dan kenyamanan dengan 3 item pernyataan. Yang selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu pembahasan tentang aspek perhatian. Temuan penelitian dan hasil pengelolaan data yang terlihat pada rekapitulasi persentase sebelumnya, maka dijelaskan bahwa pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam Diklat Kepemimpinan pada aspek perhatian sudah diterapkan dengan sangat menarik. Artinya, ice breaking yang digunakan oleh Widya Iswara dalam membangkitkan perhatian peserta sehingga mereka
mengerti dengan materi yang disampaikan, dan tepat digunakan pada diklat kepemimpinan. Dan selanjutnya, yang kedua itu aspek relevansi. Terlihat pada rekapitulasi persentase sebelumnya, maka dijelaskan bahwa pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam diklat kepemimpinan pada aspek relevansi sudah diterapkan dengan menarik. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar peserta menyatakan pelaksanaan ice breaking relevan dengan materi diklat dan sangat menarik. Artinya, yang dilaksanakan oleh Widya Iswara ini lebih relevansi dengan materi pembelajaran dan diklat kepemimpinan. Yang ketiga itu ada aspek keyakinan. Itu dapat terlihat pada rekapitulasi laporan presentase sebelumnya, maka dijelaskan bahwa pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam diklat kepemimpinan pada aspek keyakinan sudah diterapkan dengan menarik. Hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan ice breaking menarik sehingga adanya keyakinan pada diri peserta mengikuti diklat. Artinya tinggi keyakinan dari peserta dalam diklat kepemimpinan. Keyakinannya merupakan kepercayaan pada diri peserta bahwa mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan bisa mencapai hasil yang optimal. Yang keempat yaitu pada aspek kepuasan. Pengolahan data yang terlihat pada rekap presentase sebelumnya, maka dijelaskan bahwa pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara diklat kepemimpinan pada aspek kepuasan sudah diterapkan dengan menarik. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar peserta menyatakan pelaksanaan ice breaking dalam membuat mereka merasa puas pada kegiatan diklat kepemimpinan. Selanjutnya masuk bab 5, yaitu bab terakhir. Ada kesimpulan. Itu hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dan diklat kepemimpinan di Lembaga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi. Yang pertama itu ada pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam diklat kepemimpinan. Oleh aspek perhatian, peserta sangat menarik. Hal ini berarti Widya Iswara memberikan ice breaking dengan sangat menarik telah dapat membangkitkan perhatian dan semangat peserta dalam kegiatan diklat. Yang kedua itu ada pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara dalam diklat kepemimpinan pada aspek relevansi materi. Diklat terbilang sangat menarik. Hal ini berarti Widya Iswara memberikan ice breaking dengan sangat menarik dan relevan dengan materi diklat. Selanjutnya itu ada aspek keyakinan. Peserta mengikuti diklat terbilang menarik. Hal ini berarti Widya Iswara telah memberikan ice breaking yang menarik sehingga membuat peserta yakin mengikuti diklat. Yang terakhir itu keempat, pelaksanaan ice breaking oleh Widya Iswara ini dalam aspek kepuasan. Peserta mengikuti dibilang terbilang sangat menarik. Hal ini berarti Widya Iswara telah memberikan ice breaking yang tepat sehingga peserta diklat merasa puas dengan diklat tersebut. Dan selanjutnya itu ada saran. Saran yang dapat ditemukan dalam penelitian ini itu yang pertama ada yang pelaksanaan ice breaking dilihat dari aspek perhatian dalam kegiatan di diklat hendaknya dapat mengembangkan perhatian peserta terhadap materi baik di awal, tengah, maupun akhir proses pembelajaran. Yang kedua itu pelaksanaan ice breaking dilihat dari aspek relevansi. Materi pembelajaran hendaknya mampu mengaitkan materi yang diberikan dengan ice breaking. Yang ketiga yaitu aspek keyakinan. Pada diri peserta diklat hendaknya mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan bisa mencapai hasil yang optimal. Yang terakhir itu pelaksanaan ice breaking dilihat dari aspek kepuasan. Hendaknya membuat peserta diklat merasa mendapat banyak manfaat dari suatu pembelajaran. Sekian presentasi laporan
laporan penelitian saya. Kalau ada kurang dan janggalnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.